Umat sekalian di rumah, salam jumpa kembali dalam acara pengajaran iman untuk umat. Tema pengajaran kita sore hari ini adalah Maria, tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Dalam kitab Keluaran bab 25, Allah menyuruh orang Israel, menyuruh Musa membuat peti dari kayu yang kuat dan keras yang kemudian dilapisi emas. Dan dalam peti itu ditaruhlah 2 loh batu. 2 loh batu ini memuat 10 perintah Allah. Dan umat Israel membawa tabut perjanjian ini dalam perjalanan mereka di padang gurun memasuki tanah Kanaan, dan akhirnya bahwa tabut perjanjian ini diletakkan di bait Allah yang dibangun oleh Salomo 400 tahun sebelum Kristus. Umat sekalian, tabut perjanjian dipandang sebagai tanda kehadiran Allah di antara umat. Kehadiran yang memancar melalui tabut perjanjian itu. Dalam kitab Wahyu bab 11, Maria atau sang wanita yaitu Maria, oleh penulis kitab Wahyu, dia melihat penampakan penulis kitab Wahyu bahwa ada tabut perjanjian dari surga turun. Nah, Maria disebut sebagai tabut perjanjian dari surga. Mengapa dia disebut tabut perjanjian? Oleh karena dalam diri Maria hadirlah Sang Sabda. Sang Sabda ialah Yesus sendiri. Dan Sang Sabda ini dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 33, Yesus berkata tentang dirinya, "Aku telah mengalahkan penguasa dunia ini." Dan disebut penguasa dunia ini adalah kekuatan kejahatan. Ketika orang Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan, maka mereka menghadapi halangan yang sangat besar. Ketika Musa mengirim pengintai ke tanah Kanaan, mereka begitu takut, keder melihat kota-kota Kanaan yang demikian hebat, kota-kota berbenteng. Dan salah satunya adalah Yeriko. Yeriko menurut sejarah dibangun kira-kira 5000 sebelum Kristus, tahun 5000 sebelum Kristus. Dan ketika orang Israel memasuki tanah Kanaan, Yeriko kira-kira hampir 3500 tahun usianya. Dan para pengintai umat Israel masuk setelah menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan sungai Yordan terbelah 2 ketika tabut perjanjian diarak oleh umat Israel, dan para pengusung berdiri di tengah-tengah sungai Yordan. Yosua memerintahkan umat Israel mengelilingi kota Yeriko setiap hari selama 7 hari. Dan apa yang mereka lakukan adalah bersorak-sorai. Sebenarnya ini merupakan prosesi berdoa. Mereka berdoa dan meniup sangkakala pada akhir dari setiap mereka keliling itu. Dan pada hari ke-7, pada Yosua bab 3, orang Israel bertempik sorak ketika mengelilingi kota Yeriko, dan dengan sangkakala yang membahana, trompet yang ditiup luar biasa, dan dikatakan tembok kota Yeriko runtuh dan Yeriko direbut oleh umat Israel. Maria adalah tabut perjanjian. Dialah sang wanita dalam kitab Wahyu yang mengalahkan sang naga. Wahyu bab 12. Naga dikalahkan oleh Sang Sabda. Sang Sabda adalah terang yang hancurkan kegelapan. Dan kegelapan dikatakan tidak mampu menguasai sang terang itu. Injil Yohanes bab 1 ayat 1-5, kita bisa baca di situ. Waktu saya kecil, saya melihat sebuah gereja, ada patung Bunda Maria menginjak kepala ular. Saya perhatikan kepala ular yang menganga, kepala yang diinjak oleh Bunda Maria. Dan gambaran ini sangat membekas di kepala saya. Ular adalah lambang
kuasa kejahatan. Marilah tabut perjanjian menghancurkan kepala ular. Kenapa demikian? Karena kuasa Allah yang maha tinggi menaungi Bunda Maria. Dikatakan dalam Injil Lukas bab 1 ayat 35. Sebab kuasa yang maha tinggi menaungimu Maria, dikatakan oleh malaikat Gabriel. Ular melambangkan kuasa kejahatan yang dihancurkan oleh kuasa Allah yang menaungi Maria. Ketika kita menghormati Maria sebagai tabut perjanjian, itu apa artinya? Bila tabut perjanjian adalah dalam perjanjian lama membuat umat Israel percaya akan penyertaan Allah, demikian juga kita ini. Ketika kita menghormati Maria dalam doa, maka kita percayakan penyertaan Allah dalam diri Maria untuk kita. Penghormatan kita akan Bunda Maria biasanya kita lakukan dengan doa rosario setiap bulan Mei dan juga bulan Oktober. Tapi kita bisa renungkan seperti umat Israel ketika kita menghormati Maria dalam doa rosario. Umat Israel yang menghancurkan kota Yeriko dengan melilingi Yeriko dengan tabut perjanjian. Sebagaimana umat Israel kelilingi Yeriko dengan tabut perjanjian, kita pun juga mengelilingi kota Yeriko kita. Apa itu? Masalah kita yang begitu menakutkan kita. Kita kelilingi dengan doa rosario. Ya. Saya selalu ajak orang ya, kalau ada masalah yang sangat besar, yang mengerikan, saya mengajak mereka berdoa rosario. Berapa lama atau berapa putaran? Saya katakan paling kurang sejam. Bukan asal berdoa, tapi mendaraskannya pelan-pelan dengan sikap kontemplatif. Kontemplasi dalam doa rosario itu 1-3 jam ya. Kita berdoa dengan sikap kontemplasi dan kita renungkan dan nikmati doa itu bersama Bunda Maria yang telah menginjak kepala ular yang adalah masalah kita. Dan saya alami, umat yang terkasih, betapa doa ini mujarab bagi saya, bahwa masalah saya akhirnya dapat saya hadapi. Kota Yeriko saya yang mengerikan itu teratasi dengan doa rosario. Maria memang tabut perjanjian baru yang hancurkan kota Yeriko, lambang masalah kita yang sedang kita hadapi. Amin.